karena Guwon tidak bisa beraktivitas seperti biasanya karena kekuatannya sudah berada di tangan Dohee. Oleh karena itu, Guwon membawa Dohee ke suatu tempat. Selama di perjalanan, Dohee terus merasa percaya diri bahwa Guwon sedang mendekati dirinya. Bahkan, Guwon juga ingin menggenggam tangan Dohee. Tak disangka, ternyata saat Guwon menggenggam tangan Dohee, kekuatannya langsung bisa digunakan kembali. Maka dari itu, Guwon segera menemui orang yang masa kontraknya sudah habis dan membawa orang tersebut pergi ke neraka. Situasi itu membuat Dohee sangat terkejut, tetapi Dohee tidak merasa curiga sama sekali. Kemudian, Guwon mengajak Dohee ke sebuah tempat, namun situasi di sana malah membuat Dohee berpikir Guwon akan mengajaknya melakukan sesuatu. Ternyata, Guwon mengajak Dohee ke pinggir sungai. Di sana, Guwon kembali menyentuh Dohee, sampai-sampai membuat Dohee berpikir jika Guwon akan menciumnya. Namun ternyata, Guwon malah mengajak Dohee masuk ke dalam sungai dengan harapan tatonya akan kembali. Tetapi hal itu malah membuat Dohee sangat marah pada Guwon. Akhirnya, Dohee langsung pergi meninggalkan Guwon. Di sisi lain, terlihat ada orang yang sedang menargetkan Dohee dan ingin menghabisi Dohee. Sementara itu, ibu Dohee terus saja berdoa. Bahkan, orang-orang yang mengenali Dohee juga terlihat ingin melenyapkan Dohee. Beberapa waktu kemudian, Dohee sedang ingin menyeberang jalan. Namun lagi-lagi ada orang yang berniat melukai Dohee. Beruntungnya, Guwon datang di saat yang tepat untuk melindungi Dohee. Kehadiran Guwon langsung membuat Dohee tidak bisa berkata-kata. Saat itu, ternyata Guwon terkena cairan asam klorida yang membuat tubuhnya mengalami luka bakar. Menyadari hal itu, membuat Dohee menjadi sangat khawatir. Namun tak disangka, ketika Guwon menggenggam tangan Dohee, luka bakar itu langsung seketika menghilang. Tentu saja Dohee terkejut melihat hal ini dan bertanya siapa dia sebenarnya. Akhirnya Guwon menjelaskan bahwa dia adalah seorang iblis. Kemudian Dohee melaporkan kasus ini ke polisi dan diberitahu bahwa asam tersebut dapat melelehkan kulit manusia sehingga ia beruntung dapat melarikan diri. Detektif tersebut penasaran mengapa seseorang mengincar Dohee. Di sisi lain, Dohee mengklaim bahwa dia tidak tahu siapa yang sangat menginginkan kematiannya. Pada kenyataannya, dia mulai curiga terhadap seseorang di perusahaan setelah adanya telepon misterius dari salah satu karyawan. Sementara itu, Guwon menunggunya selesai memberikan pernyataan. Seorang wanita aneh mencoba memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang, tetapi dia mengabaikannya karena penampilannya. Setelah Dohee selesai, Guwon mengantarnya pulang dan para detektif bertanya-tanya apakah keduanya akan menikah. Selama perjalanan pulang, Dohee mengusulkan untuk menjadikan Guwon sebagai pengawalnya agar dia bisa dekat dan melindunginya serta tatonya. Jelas saja Guwon berpikir bahwa pekerjaan itu di bawahnya dan menolak tawarannya. Kemudian mereka sampai di tempatnya, tetapi dia bersikeras untuk memeriksa area tersebut dan bahkan bertanya tentang keamanan gedung itu. Untuk seorang pria yang tidak ingin menjadi pengawal Dohee, dia benar-benar menunjukkan gelagat yang tidak jelas. Sayangnya, Guwon tidak menyadari bahwa sang penjahat sedang mengawasi mereka. Dia merasa frustasi karena rencananya tidak berhasil. Si penjahat pulang ke rumah dan melanjutkan rencananya. Kemudian, Guwon pulang ke rumahnya dan tampak khawatir dengan keselamatan Dohee. Bokgyu mempertanyakan mengapa ia menolak menjadi pengawal Dohee jika ia begitu khawatir. Meskipun begitu, Guwon merasa bahwa ia tidak cocok menjadi pengawal manusia biasa. Bokgyu mengeluarkan buku panduan iblis dan mengingatkannya bahwa dia juga pernah menjadi manusia. Di masa lalu, iblis adalah penjaga manusia dan itu mirip dengan menjadi pengawal. Saat mereka bicara, Dohee mengirim pesan kepada Guwon, mengancam untuk menghilangkan tato tersebut melalui perawatan laser, namun ia tidak menerima umpannya. Di sisi lain, Bokgyu khawatir Dohee akan mengungkapkan identitas Guwon. Namun Guwon tidak khawatir karena dia tahu manusia itu berubah-ubah dan tidak ada yang akan percaya kepada Dohee jika dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan iblis. Malam harinya, Dohee menonton berita dan mengenali pria yang menelponnya sebagai Tuan Cha, kepala keuangan Mirai Group. Menurut berita tersebut, Tuan Cha dituduh melakukan penggelapan uang dan dia memutuskan untuk bundir. Karena khawatir, Dohee menelpon Nyonya Ju dan bertanya apakah perusahaannya baik-baik saja. Nyonya Ju terkejut mendengar kabar kematian Tuan Cha, namun ia meyakinkan Dohee bahwa semuanya baik-baik saja. Ia memperingatkan Dohee untuk berhenti bertindak bodoh dan fokus pada perusahaannya saja. Setelah menelpon, Nyonya Ju menelpon sekretarisnya dan meminta semua artikel berita yang berkaitan dengan kematian Tuan Cha.
Ia juga meminta laporan keuangan perusahaan selama 1 dekade terakhir. Nyonya Ju memeriksa laporan tersebut dengan seksama dan menemukan sesuatu. Dia memanggil seorang pria berjaket kulit dan memperingatkannya bahwa dia telah bertindak terlalu jauh kali ini. Dia sadar bahwa pria ini telah membunuh seseorang dan mengatakan bahwa dia akan membayarnya. Pria misterius itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia tampak marah. Keesokan paginya, Guwon bangun dengan semangat yang tinggi. Dia memberitahu Bogyu bahwa dia menyadari bahwa dia bisa mendapatkan tatonya jika dia menciptakan kembali kondisi yang sama seperti pada malam dia kehilangan tatonya. Dan tiba-tiba, jari-jarinya mulai terbakar dan mereka mencoba memadamkan apinya. Gayong menemukan mereka dalam keadaan kacau dan mencoba untuk membantu. Guwon pun jadi takut dan setuju untuk menjadi pengawal Dohee. Dia menelponnya, membangunkannya, dan meminta untuk bertemu. Dohee pun tidak senang dengan panggilan pagi-pagi sekali itu, tetapi dia setuju untuk bertemu dengannya. Dia menyadari bahwa dia tiba-tiba berubah pikiran. Guwon menjelaskan bahwa nasib mereka terikat, jadi mereka harus bekerja sama. Namun, jari Guwon mulai terbakar lagi, dan dia segera memasukkan tangannya ke dalam kotak es yang dibawanya. Dia membawa Dohee ke atap gedung dan mengatakan bahwa itu adalah tempat terbaik untuk melihat manusia yang sedang mencari kesepakatan. Guwon terburu-buru untuk membuat kesepakatan baru untuk menyelamatkan diri. Dia mendengar tangisan seorang ibu yang anaknya akan meninggal karena kanker. Dia mengajak Dohee dan Dohee sangat kesal saat menyaksikan Guwon memojokkan ibu tersebut untuk menerima kesepakatan itu. Ibu yang putus asa itu pun setuju untuk pergi ke neraka karena tidak ada yang tidak akan dia lakukan untuk anaknya. Dohee ingin Guwon memberikan waktu kepada ibu tersebut untuk memutuskan. Namun, ibu tersebut malah memarahinya dan berkata bahwa tidak ada waktu lagi. Dohee pun merasa kesal karena Guwon membuat kesepakatan dari keputusasaan manusia untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Guwon tidak mengerti mengapa Dohee marah padanya, padahal dia baru saja menyelamatkan gadis kecil itu. Dengan marah, Dohee memintanya untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan gadis itu saat dia kehilangan ibunya karena kesepakatan itu. Dia memecatnya sebagai pengawalnya dan melangkah pergi. Guwon dibiarkan merayakan kesepakatan barunya sendirian. Dia memberitahu Bogyu bahwa Dohee bertindak benar karena dia tidak putus asa. Begitu dia berada dalam bahaya lagi, dia akan datang kepadanya. Sebagai imbalannya, Bogyu memberitahu Guwon tentang kondisi di malam dia kehilangan kekuatannya. Saat itu adalah saat bulan purnama. Mereka sekarang harus menunggu 28 hari lagi bagi Guwon untuk mencoba mendapatkan tatonya kembali pada malam bulan purnama. Di tempat lain, Dohee mengalami kesulitan untuk fokus di tempat kerjanya. Kesepakatan Guwon dengan sang ibu menghantuinya. Dia bukan satu-satunya. Guwon juga mengalami kesulitan teringat kata-kata Dohee. Dia kembali ke rumah sakit dan menemukan gadis itu akan keluar dari rumah sakit. Dia bertanya tentang keinginannya dan patah hati ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin orang tuanya menderita karenanya. Sementara itu, Sekretaris Shin berusaha mencari pengawal untuk Dohee. Saat hari berlalu, Dohee bertemu dengan gadis itu dan merayakan ulang tahun gadis itu di sebuah hotel. Menyaksikan wajah bahagia gadis itu dan rasa terima kasih di wajah orang tuanya membuat Dohee berubah pikiran tentang kesepakatan Guwon. Ia terkejut melihat Guwon menunggu di luar mobilnya saat mau pulang. Guwon berpakaian hitam, memegang payung karena hujan, dan siap menjadi pengawalnya. Namun, Sekretaris Shin menolak untuk memberinya kemudahan dalam melakukan pekerjaan itu. Dia memberinya buku-buku tentang seni bela diri dan menolak memberinya senjata. Para pekerja lainnya bertanya-tanya mengapa Dohee mendapatkan pengawal yang tampan dan apa kelemahannya. Malam harinya, Dohee dan Guwon berbincang. Dohee penasaran dengan kehidupan Guwon, dan seperti biasa, mereka mulai bertengkar dan saling mengejek. Dohee mengejek Guwon yang menghina manusia, padahal dia sendiri dahulu adalah manusia. Kemudian, Dohee mendapat pesan dari Nyonya Ju. Dalam pesan tersebut, Nyonya Ju mengatakan bahwa ia mencintai Dohee dan sudah waktunya untuk pergi. Dohee mengira itu adalah salah satu keisengan Nyonya Ju. Namun, dia meminta Guwon untuk mengantarkannya ke tempat Nyonya Ju. Sayangnya, kali ini bukan lelucon. Dohee menemukan Nyonya Ju tewas di rumah kaca kesayangannya. Ia memohon kepada Guwon untuk menyelamatkan Nyonya Ju. Namun, Guwon menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengembalikan orang yang sudah mati. Dohee tidak bisa menahan diri saat dia meratapi Nyonya Ju. Guwon dengan sedih memperhatikannya.
karena tidak ada yang bisa dia lakukan.